para tatimmus salihat. Taib ahibati fillah, jangan pernah mengatakan Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Antum tadi yang jawab? Enggak. Antum. Dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali antum bersalawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba. Mengaminkan doanya Jibril. Amin kata Nabi. Ketika Jibril mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alaih. Melarat, sengsara seorang hamba yang namamu atau dirimu disebutkan di hadapannya, lalu dia tidak bersalawat kepada. Syak. Betul, ini door prize-nya tadi. Oh, Masya Allah. Bukan karena nemu mushaf langsung dibagikan gitu. Bukan wakaf ini kan? Siapa tadi yang jawab? Nah, fadl. Antum juga jawab tadi? Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang salawat tadi? Nah, kirimkan ke beliau. Terus tadi yang jawab di sini? Antum jawab tadi? Iya, Masya Allah. Udah mau habis. Nah, mahibati fillah, khususnya para santri ya, para penuntut ilmu, kalau antum ingin dimudahkan urusan antum, dihilangkan kegalauan, apalagi santri-santri yang baru masuk, yang kadang-kala rindu sama orang tuanya, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat satu buat aku, kata Nabi SAW, Allah Rabbul Alamin akan bersalawat buat dia 10 jam. Cuma kadang-kala kita ya memang gak cinta, bohong cinta kita. Perbanyaklah salawat, akan tumbuh cinta. Dan memperbanyak salawat tanda cinta. Ahibati fillah, tanggal berapa hari ini? Antum? Tanggal berapa? Tanggal 10. 10 apa? 10 Juli. Betul. Iya. 14 Muharram. Betul, 14 Muharram ya. Anak kasih hadiah tuh. Buat antum tunggu, panitia lagi cari hadiah masih. Di tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di sini untuk sedikit merenungkan kehidupan kita. Kalau bicara langkah, tiap hari antum melangkah, dan ke tempat ini pun antum melangkah. Ada sebagian yang meninggalkan kampung halamannya. Kalau dia berjalan kaki, mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi Allah mudahkan langkahnya, dia melangkah ke sebuah kendaraan. Yang kendaraan itu membawa dia kemari. Lalu dia turun dari kendaraan tersebut untuk melangkah ke rumah Allah ini. Ahibati billah, kehidupan ini sejatinya seperti orang yang berada di persimpangan. Dia dihadapkan dengan 2 jalan yang dia harus pilih.
sebelah kanan. Yang jalannya rusak itu. Mau lewat situ antum? Bener. Mana hadiah? Sudah paket datang. Sudah datang. Masih banyak di gudang. Oh, alhamdulillah. Bahannya sarung nyusulan. Barakallahu fikum. Nah, fadlan kasihan. Tadi yang milih jalan mana? Kasihkan ke beliau. Ya. Kenapa antum milih yang rusak? Kata orang ini nggak waras nih orang. Dikasih jalan mulus, pilih yang rusak. Istri antum mungkin akan marah. Udah keluarga antum? Oh belum. Nah, kalau untuk keluarga dikeluarkan dari mobil antum sama istri antum. Kenapa antum pilih jalan yang rusak? Jalan rusak itu seperti ujian. Antum suka sama ujian? Suka sakit antum? Enggak lah. Ya kalau secara kasat mata orang selalu akan memilih jalan yang nyaman, yang enak buat dia. Apalagi di situ banyak orang. Sedangkan jalan yang tadi, yang kanan itu sepi, sekali-kali baru ada orang lewat ya. Nanti lewat ada yang lempar batu ke dia. Ahibati fillah, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir jalan ini mengantarkan ke mana. Dia berpikir ini jalan, oke, rusak. Tapi tujuannya kemana? Ternyata di situ ada tulisan. Insya Allah. Betul, memang nggak ada door prize-nya, dicari-cari door prize-nya. Suruh beli sendiri mereka. Orang itu kalau berpikir, orang cerdas berpikir, oke, jalan ini jelek, tapi ngantarkan kemana? Oh, ternyata mengantarkan ke sebuah sumber mata air. Yang di situ penuh dengan permata-permata, yang ada emas bertumpuk-tumpuk di sana, dan ternyata di situ ada villa-villa indah. Maka orang yang cerdas bukan memikirkan jalannya, tapi memikirkan akhir dari jalan yang akan dia lewati. Sedangkan tadi jalan yang mulus, yang banyak orang lewat sana, tapi ternyata jalan itu mengantarkan ke jurang yang penuh dengan petaka di sana. Ada ular di sana, mungkin ada api di sana. Orang yang cerdas itu memikirkan tujuannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Nggak suka. Antum lewat sana nggak enak. Lebih enak mana duduk di kajian ini atau nongkrong? Ya, minum kopi sambil pisang goreng. Lebih enak mana? Lebih enak di sini. Sekarang aja dia bilang di sini, dulu enggak. Sahih dia mah. Orang majelis di kafe ya, mereka mungkin ada hiburan di sana. Secara kejiwaan dia akan condong ke sana. Karena ini nggak nyaman. Antum duduk di sini nggak enak. Baik. Antum yang pakai kacamata. Iya. Kenal dengan yang di kanan antum yang pakai kacamata itu. Kenapa nggak kenalan sama dia? Musuh antum dia. Hah? Baru ketemu? Ya kenalan sekarang. Loh kenalan, namanya siapa? Tanya dari mana? Coba.
Siapa namanya? Masri. Kasihkan Masri. Nah, kasihkan ke beliau ngasihkan ke Masri. Oh, baru kenal udah kasih hadiah, jazakallah khair. Keren nih orang jamaah. Kita kasih hadiah aja, jamaah kasih hadiah. Barakallahu fikum. Iya, ana lupa mengingatkan jamaah. Kita kadang-kadang datang ke majelis ilmu ya, duduk bareng, gak kenal dengan yang di kanan kiri. Kenapa? Bukan saudara antum. Kadang-kadang ada sebagian orang datang ke majelis ilmu seperti sendirian dia. Padahal bicara langkah ini, salah satu langkah kalau antum ingin bahagia, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman loh seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Nabi SAW pernah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakalan masuk surga. Jangan pernah berpikir kalian masuk surga kecuali dengan satu syarat, iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sehingga kalian saling mencintai. Apakah antum sudah saling mencintai? Boleh jadi enggak. Antum datang ke sini sendiri, kanan kiri antum nggak peduli antum. Emangnya kalau antum salaman pas sekarang ini bid'ah? Bid'ah. Nggak ada salaman-salaman. Subhanallah. Itu yang bid'ah. Padahal kita disuruh salaman kapan? Kalau berjumpa. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan, dapat pahala apa? Dapat pahala apa? Nah, berguguran dosa-dosanya. Antum udah kenal sama ini kiri antum? Enggak? Ya, gimana? Salaman dulu tuh. Orang kasih hadiah. Oh, kenalan tanya. Udah kenal? Dari mana dia? Kasihkan ke beliau. Dosanya berguguran. Bayangkan antum barusan bersalaman itu, dosa-dosa antum berguguran gitu. Loh, kok dikasih hadiah dia? Karena bersalaman gitu kan? Oke, siap. Ya mah dosa-dosanya berguguran hanya bersalaman. Antum nggak istighfar. Enggak, hanya bersalaman. Tapi kita zuhud dengan pahala jemaah. Tadi kata Nabi SAW, kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan sampai tingkatan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau gak? Aku kasih sebuah amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketika antum dekat, antum bersalaman. Ketika jauh, assalamualaikum. Dosanya berguguran. Maka jangan pernah antum datang ke majelis ilmu kecuali antum sudah kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Assalamualaikum. Yang datang rombongan, datang bertiga umpamanya. Mana yang datang bertiga? Ada yang datang bertiga barengan? Nah, mana yang datang bertiga barengan? Oke, kirimkan hadiah satu buat bertiga itu. Nah, main kasih bertiga. Ya, nanti kalau datang kajian lagi jangan pernah bergerombol. 3 orang itu bisa. Cari kawan baru-baru. Kalau enggak dia akan duduk sama sampai mati 3 aja kawan dia. Nah, ahibati billah, ingat, surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Antum tadi mau salaman malu. Aduh, ada apa sih Ustadz nyuruh-nyuruh salaman? Apa sih perlunya sama dia? Perlunya antum sama dia digugurkannya dosa-dosa antum.
Dan sebagian kita itu kalau di masjid, sholat di masjid kampung di mana, selesai sholat pulang, dia akan bersalaman dengan siapa? Dengan yang dia kenal aja. Dengan yang dia kenal aja. Ingat, surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Ketika antum merasa berat, kayaknya ini jalan surga, betul insya Allah. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan neraka itu diliputi dengan syahwat. Ahibati fillah, pada akhirnya hanya ada dua kelompok. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian akan ada di surga, sebagian akan ada di neraka. Yang jadi masalah jamaah, dari setiap 1000 itu yang masuk surga cuma 1. Dari setiap 1000 yang masuk surga cuma 1. Sesuatu yang berat. Iya. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla membebaskan kita untuk memilih jalan. Kita tahu tidak ada pemaksaan dalam beragama. Di surat Al-Kahfi, yang jumhur ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Kahfi dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Walaupun mungkin ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan keabsahan hadis. Di ayat 29 sampai 31. Nanti antum baca. Besok hari Jumat ya. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak beriman, monggo. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Bebas ya. Tapi yang jelas semua akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia pilih. Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang memilih untuk tidak beriman. Kalau kita melihat di muka bumi ini sekarang, nah, ana mau tanya sama santri ini. Mana? Kok ada yang matikan mic ana? Masya Allah. Ya, memang bebas hidup, mau matikan mic, mau hidupin terserah. Taib, antum, berapa jumlah umat Islam di muka bumi ini? Banyak. Lebih banyak yang muslim apa yang kafir? Yang muslim apa yang kafir? Tahu dari mana banyakkan yang kafir? Kenapa? Umat Islam terbanyak di dunia. Nomor 2, nomor 1 siapa? Kristen. Masya Allah. Anda kasih fulus buat antum. Iya. Jumlah penduduk bumi berapa? Antum, berapa jumlah penduduk bumi? Belum pernah ngitung antum. Yang sebelahnya 8
8 miliar, Masya Allah, kita kasih aja yang bilang 8 miliar. Iya 8 miliar jemaah. Yang muslim hanya 2 miliar kira-kira jemaah. Hanya 2 miliar. Kita lihat bagaimana orang-orang memilih kekafiran. Allah nggak butuh. Wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kata Allah, kata Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini kafir, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah nggak butuh sama kalian. Wallah sahih. Tapi konsekuensi dari orang yang memilih kekufuran, padahal dia kafir dengan fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Kedua mata dari Allah Azza wa Jalla, kedua kaki yang digunakan untuk melangkah itu pemberian Allah. Jantung yang berdetak juga pemberian Allah. Akal yang dia dengannya bisa berpikir itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau memilih kafir, maka kami sediakan buat orang-orang zalim itu neraka yang pagarnya penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, yang mereka akan kehausan dan tatkala minta air akan dikasih air panas yang mendidih jamaah, yang wajah mereka akan terbakar, yang usus mereka akan terburai. Dan itulah seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat berkawan di sana. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Buat yang beriman dan beramal soleh, capek beramal soleh itu jamaah. Capek. Ini yang jadi santri, capek nyantri. Anda pernah nyantri. Dan Anda merasakan bagaimana kita di pondok ya, mungkin dibully sama kawan-kawan, dipisahkan dari orang tua, yang makan harus ngantri, yang ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ada hafalan ini, hafalan ini, hafalan ini, capek. Salat malam dibangunkan, salat duha diperintahkan, padahal kita tahu salat malam nggak wajib, salat duha nggak wajib, qobliyah nggak wajib, tapi kadang-kadang di pesantren kita diharuskan dalam rangka mendidik kita. Ya, Allah akan sediakan pahala yang agung jemaah. Nggak ada yang terlupakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Kalau bicara apa yang Allah akan berikan, kita tahu semua surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sungai-sungainya ada 4 macam. Siapa yang menyebutkan sungai-sungai surga? Nah, fadhal. Yang keras suara antum. Masya Allah. Dengar antum jemaah? Betul tapi jawabannya jemaah. Berikan kepada beliau. Iya, sungai dari air yang segar jemaah. Air tawar yang enak. Sungai dari susu. Sungai dari khamr. Sungai dari madu. Allahu Akbar jemaah. Di mana kita mendapatkan seperti itu di muka bumi ini? Enggak ada. Dan Allah menyebutkan surga itu fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh syahwat antum. Di sini banyak syahwat kita yang terlarang jemaah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ada akhwat lewat. Apa yang antum lakukan? Insya Allah tambah banyak hadiahnya, mengalir hadiahnya. Taib,
Antum, kalau ada akhwat lewat, apa yang antum lakukan? Apa? Memalingkan pandangan kemana? Ke akhwat yang lain. Oke, kita kasih ya antum. Wallah jamaah, kita ingin melihat akhwat lewat, apalagi santri jarang-jarang lihat akhwat lewat. Dia punya keinginan tapi dia tahan. Ya Allah, sayang, tapi gimana lagi? Dia nahan diri. Maka Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ditahan. Aku mau, aku ingin gitu, tapi dia tahan. Maka surga tempat dia, jemaah. Di sana di surga semua yang antum inginkan. Fiha ma tashtahihil anfus. Antum ingin apa? Yang waktu di dunia nggak bisa, Ustaz. Iya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras. Di surga ada nggak kuda? Ini sahabat suka sama kuda, tapi tidak semua kuda bisa dia miliki. Betapa seringnya kita ngelihat di layar kita ada mobil bagus, ada motor bagus. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin Anda dapat kayak gitu. Di surga semuanya ada. Ini sahabat suka sama kuda, dia tanya apakah ada kuda di surga. Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra lahu janahan yatiru bika haitsu tasha. Kalau engkau dimasukkan ke surga, akan dihadirkan di hadapanmu kuda yang terbuat dari permata merah. Antum tahu permata yang terbesar di dunia ini mungkin segenggam ini. Itu permata merah. Dia punya 2 sayap. Engkau akan terbang kemanapun kau mau, sama. Dan luasnya surga itu seluas langit dan bumi ini. Antum bisa melihat langit yang manusia berusaha untuk membuat pemukiman di sana. Ada yang kepingin bikin pemukiman di Mars sana. Nanti semua itu jadi bagian dari surga Allah Azza wa Jalla. Apa yang antum inginkan? Wa taladzul a'yun, yang enak dilihat dan yang lebih. Wa antum fiha khalidun, antum kekal selama-lamanya di sana. Sedangkan capeknya antum di dunia sebentar. Berapa tahun kita hidup di dunia? Orang-orang ketika bangun dari kuburnya, dibangkitkan pada hari kiamat, mereka hanya mengatakan mungkin kita hidup di dunia pagi atau sore aja. Asyiyatan au duhaha. Ahibati billah, menuju ke sana jalannya cuma satu. Jangan sampai salah melangkah. Kita dengar ada istilah banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Satu jalannya, siratal mustaqim. Yang setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang umurnya 60 tahun dan dia salat sejak umur 10 tahun atau umur 7 tahun dia salat. Selama 53 tahun dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, paling tidak dalam sehari 17 kali. Dan Allah mengatakan ini jalanku yang lurus. Fattabi'u,
Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Banyak jalan-jalan kesesatan itu, banyak sekali. Kemudian kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga. Oh, berarti siapa saja yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tambah banyak jemaah. Tapi udah habis soalnya. Nah, nanti kita bagi jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Nggak ada. Oleh karena itu pernyataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam membuat para sahabat bingung. Mereka mengatakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau masuk surga, yang enggan masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Apakah ada? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang patuh taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Maka ahibati fillah, berarti jalan menuju surga hanya satu. Memang jalurnya banyak. Seperti antum kalau masuk tol, itu ada banyak jalurnya. 1, 2, 3, 4, ada banyak. Tapi jalannya cuma satu, lewat sana saja. Kalau antum turun dari jalan itu, nggak akan pernah masuk surga. Harus balik lagi ke jalan sana. Para ulama menyebutkan ya, bahwa jalan yang satu itu membutuhkan kesabaran bagi orang yang ingin melewati. Allah mengatakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke surga di surat Al-Insan ayat 12. Surat Al-Insan ini kapan dianjurkan untuk dibaca? Nah, siapa yang mau jawab? Fadhal. Pada rakaat kedua salat subuh hari Jumat. Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. Iya. Dan biasanya kalau imamnya rakaat pertamanya baca apa imamnya? Kalau tadi rakaat kedua, nah, as-sajdah, Masya Allah, kita kasih dia, berikan kepada beliau. Anda nggak tahu lebih banyak fulusnya apa lebih banyak itunya harga. As-sajdah jamaah. Subhanallah. Dua surat ini mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Tapi banyak orang nggak ngerti gitu. Ketika dua surat itu dibaca, yang ada, ya Allah, panjang bacaan. Bahkan kalau antum nanti sudah keluar dari pondok dan bisa memilih masjid, mungkin antum tidak akan pilih masjid yang bacaannya As-Sajdah sama Al-Insan. Betul coba. Karena memang berat. Padahal setiap huruf itu 10 kebaikan. Antum bisa bayangin ketika imamnya baca As-Sajdah, dapat banyak aku nih. Dapat banyak nih. Tapi kita kan enggak, yang ada aduh, sopo imami. Astagfirullah ya. Sehingga ada yang berharap imamnya sakit. Kalau imam penggantinya biasanya enggak panjang gitu. Itu
terjadi. Kenapa? Karena manusia ini tadi ujiannya butuh kesabaran, jemaah. Di surat Al-Insan ayat 12 Allah bicara tentang manusia, tentang Al-Insan. Bagaimana dia masuk surga? Allah mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka dibalas karena kesabaran mereka. Tadi di awal kita sudah sampaikan, jalan ini terjal, nggak enak jemaah. Kalau bicara enak, nggak enak, capek antum, lelah. Karena antum harus menghadapi syahwat antum, melawan syahwat antum. Tapi mereka dikasih balasan surga berdasarkan kesabaran mereka. Dan kesabaran itu ada 3. Siapa yang mau nyebutkan? 3 macam kesabaran. Yang antum belum jawab tadi. Yang belum jawab, belum. Fadhal. Sabar dalam ketaatan. Sabar ketika terkena musibah. Sabar menahan diri dari kemaksiatan. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum bisa milih, karena antum 3 jawabannya. Milih apa ini? Milih ini, Quran apa amplop? Milih mana? Fulus. Masya Allah, belum tentu ada isinya loh ini jemaah. Fadhal. Ya itu cobaan juga ya, kita lihat fulus. Padahal cuma 2000 jemaah. Anda lihat dulu jemaah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, ya tadi disebutkan ya, sabar terkena musibah biasa. Karena memang nggak ada solusi, mau ngapain lagi, sudah terjadi. Dan musibah itu datang karena Allah sudah menetapkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' ila akhir ayat. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Benar, dia akan datang. Jangan pernah minta bala. Tapi ketika datang, ya kita kudu sabar. Baik. Yang kedua, sabar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sabar menjauhi larangannya. Pertanyaannya, mana yang paling utama dari 3 kesabaran ini? Dan sebutkan kenapa. Nah, udah jawab tadi? Belum? Fadhal. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Nggak kuat antumnya. Kudu sabar ya. Kenapa? Karena semua yang dilarang Allah itu jiwa antum suka gitu sama dia. Gitu. Tapi antum suka sama mana ya? 1, 2, 3. Yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga ini laris jemaah ya. Santri, butuh fulus santri. Nah, tapi jawabannya kurang tepat sebenarnya. Nah, kenapa sabar dalam ketaatan? Karena karena melaksanakan ketaatan itu berat. Tanda iman. Siap. Antum pilih mana ya? Masya amplop ya. Belum tentu ada fulusnya. Nggak tahu loh. Fadhal kirimkan ke belakang. Barakallahu fikum. Oh itu 2 kayaknya. Masya Allah. Barakallahu, balikin ya. Sabar antum ya. Seharusnya dapat 2 antum. Cuma ahibati billah. Iblis itu melanggar perintah. Iblis itu tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan. Tidak melaksanakan
perintah. Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan. Melaksanakan perintah itu lebih berat. Makanya dosa orang berzina dengan dosa orang tidak sholat lebih berat dosa orang tidak sholat. Karena sejatinya melaksanakan perintah itu butuh kesabaran ekstra. Karena dia mengeluarkan energi, waktu ya. Sedangkan meninggalkan kemaksiatan itu pada hakikatnya udah tuh nggak usah ngerjain apa-apa gitu. Ketika ada perempuan lewat, antum jangan ngelihat aja, udah diem aja. Tapi nggak kuat Ustaz. Itu butuh kesabaran ya Ustaz. Antum dipaksa untuk, ya Allah, ingin melihat. Orang ketika jangan berzina, ya udah diem aja, duduk aja antum, nggak usah kemana-mana. Antum nggak akan berzina, diem aja. Tapi ketika dikatakan antum berangkat sholat, ya Allah, capek, lelah, harus wudhu, harus ke masjid, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Ada usaha yang dilakukan. Maka semua kesabaran itu harus ada di diri kita. Kalau ingin bahagia nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Ra'd ya, ayat 24. Allah mengatakan tentang ucapan malaikat-malaikat yang menyambut penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Dikatakan keselamatan buat kalian, kesejahteraan buat kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian. Wallah, sabar ini sebuah nikmat yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Enggak ada karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih luas, yang lebih baik daripada kesabaran. Enggak ada. Itu nikmat Allah yang besar sekali. Tapi 3 kesabaran tadi. Antum bisa lihat bagaimana orang berhadapan dengan syahwatnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Butuh kesabaran. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah akan bikin dia menjadi orang yang penyabar. Jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan menuju ke surga ada 4 begal yang menghadang antum. Yang terkadang kita nggak sampai ke tempat tujuan. Seringkali ada orang naik motor yang mau pulang ke rumahnya tapi nggak pernah sampai ke rumah karena dibegal motornya, dia pun dibunuh. 4 begal ini antum perlu catat supaya kita tahu siapa yang kita hadap. Yang pertama, iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya. Karena iblis ini berhasil mengeluarkan ayahanda kita dari surga, dari tempat kebahagiaan. Dan iblis ini pintar jemaah. Nabi Adam meninggal dunia, iblis masih hidup. Dia sudah pengalaman ya menyesatkan Nabi Adam. Di masanya Nabi Nuh, iblis berhasil menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bayangin. Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Di riwayat Ibnu Abbas dikatakan yang beriman itu cuma sedikit. Yang naik ke kapalnya Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil.
Berpengalaman dia menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian bila menyesatkan kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Bayangin ya, bagaimana iblis ini menyesatkan kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka melihat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, keluar selamat, beriman. Fa'amana lahu Lut, yang beriman satu orang juga, Nabi Lut alaihi salam, atau dikatakan ibundanya Nabi Ibrahim juga. Bayangin, dengan segala cara dia punya pengalaman bagaimana menyesatkan kita. Dulu ada seorang syekh yang Anda mendengarkan ceramahnya. Waktu itu belum ada HP, jemaah. Yang ada parabola dan televisi. Bagaimana parabola ini bisa memindahkan film-film yang ada di berbagai negara. Dulu di negara Arab Saudi, ya mereka punya TV yang mungkin TV-nya bisa dikontrol oleh pemerintah. Tapi ketika datang parabola nggak bisa lagi. Syekh itu ngomong, Ana berpikir sampai iblis pun mungkin nggak mikir bagaimana bikin parabola. Manusia yang bikin parabola. Karena memang ada syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Itu parabola. Sekarang ada handphone. Bayangin jamaah. Dulu orang kalau mau melihat sesuatu yang diharamkan, ya dia harus capek dan lelah. Kalau sekarang ada di kantong. Dulu orang nonton bioskop harus berangkat ke bioskop. Kalau anak pondok harus kabur duluan. Dulu ya, anak ingat teman-teman anak yang kemudian dibotak ya, karena mereka melakukan pelanggaran ya. Berat. Artinya ada usaha. Sekarang enggak. Ada handphone. Dia bisa nonton dimanapun dia berada. Maka hati-hati. Jadi yang pertama begal itu adalah iblis. Yang dia ketika menggodai Nabi Adam, dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau engkau aku kasih tahu pohon keabadian, syajaratul khuld, kerajaan yang tidak ada habisnya. Terus digodain, bukan sekali, berhari-hari. Akhirnya percaya Nabi Adam dengan omongan iblis. Kebohongan itu kalau terus diulangin, akhirnya antum akan berpikir ini sebuah kebenaran, padahal bohong. Dan akhirnya makan Nabi Adam. Apa yang terjadi? Diturunkan ke muka bumi. Dan kita melanjutkan perjuangan Nabi Adam untuk balik ke surga Allah Azza wa Jalla. Begal yang kedua, dunia. Yang subhanallah di dalam Al-Quran ya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang hakikat dunia ini. Jangan sampai akhirnya kita nggak sampai ke surga gara-gara kenikmatan, kemewahan, kesenangan dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 6, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah, wahai umat manusia, ingat janji Allah benar ya. Di ujung jalan sana ada surga dan ada neraka. Janji Allah benar. Kalian akan dibangkitkan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan mau tertipu dengan tukang tipu. Di ayat ini Allah kumpulkan dua, iblis dan dunia. Makanya para penuntut ilmu khusus, antum fokus mencari akhirat dengan ilmu antum. Oh, anak kan butuh biaya hidup, iya.
Allah mudahkan nantinya. Maka jangan sampai kita berambisi mencari dunia, padahal kita sering mendengar istilah meninggal dunia. Baik, ana mau kasih hadiah. Yang bisa menyebutkan 6 presiden Indonesia. Nah, ya antum, ya, ya yang ini, ya, berurutan. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, SBY. Masya Allah, kasih hadiahnya jamaah. Tapi belum selesai pertanyaannya. Soekarno di mana sekarang? Soekarno di mana sekarang? Mati. Oke. Soeharto mati juga. Gus Dur mati. B.J. Habibie mati. Ibu Megawati mati juga. Oh belum, nunggu mati. Iya. Antum lihat ya, 2 presiden terakhir yang disebutkan. Ibu Megawati ditinggal mati sama suami. SBY ditinggal mati sama istrinya. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Tidak bersahabat dengan siapapun. La itu nabi, wala itu orang kaya di muka bumi ini. Allah menjadikan dunia ini darul bala. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Antum pernah lihat Allah sebutkan seperti permainan dunia ini. Permainan memang. Pernah melihat anak-anak main di pantai. Dia bikin istana-istana di pantai ya, yang bagus, bikin benteng ini itu. Habis gitu ya dihancurin lagi sama mereka. Ya itu kehidupan dunia. Permainan. Antum lihat gedung-gedung tertinggi di muka bumi ini. Apakah akan terus ada? Enggak, akan hancur. Binbas ini akan ada terus. Bakal hancur rata sama tanah. Ada gunung di Jogja ini yang menjadi kebanggaan warga Jogja. Gunung Merapi akan hancur dan rata sama tanah. Nah, cuma kadang-kala kita sibuk bermain, lupa dengan yang serius. Akhirat itu yang serius. Antum punya rumah bagus di muka bumi ini, iya gak akan dibawa mati. Kita akan berakhir ke satu tempat yang sempit sekali. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Antum melihat orang kaya, oh masya Allah Ustaz, jamnya saat 5M, mobilnya 67M Ustaz. Mungkin nggak jemaah? Mungkin. Terus pertanyaannya, mati nggak orang itu kira-kira? Mati lah Ustaz. Jamnya ditinggal, semuanya ditinggal. Jadi begal yang kedua adalah dunia. Jangan pernah menjadikan dunia ambisi kita. Antum akan menderita hidupnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang ngasih kertas ini sama Anda tadi? Masih ada waktu 5 menit lagi waktu anak jemaah. Itu dunia, harus sabar. Kita menghadapi ustadz ya harus sabar. Kan dari 3 sabar. Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa syattata 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Urusannya Allah bikin ruwet. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar sama Allah. Ya udah kayak gitu aja yang akan datang kepada. Tapi dia mendapatkannya dengan keruwetan, dengan susah payah. Allah juga mengatakan, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum
Engkau jangan takjub ya, jangan heran melihat harta mereka, anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Itu kekayaan mereka, kenyamanan mereka, Allah ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Kita kadang-kala terkesima melihatnya. Ya Allah, enaknya jadi mereka. Belum tentu jamaah. Allah hendak mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Mati su'ul khatimah. Mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi begal yang ketiga, jiwa kita sendiri. Apa kata Allah? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Antum kalau ngikutin jiwa antum, Masya Allah, sampai isya kalau gitu kita Ustaz. Nah, jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Tapi jiwa ini jamaah bisa ditundukkan. Antum pernah melihat burung elang? Iya. Burung elang itu di mana sih sarangnya? Di gunung-gunung, di pohon-pohon yang tinggi, di jurang-jurang, sama di tebing-tebing ya. Itu sarang burung elang. Dan pernah antum lihat burung elang ada di tangan manusia? Bisa disuruh burung elang. Bisa disuruh. Dan jiwa kita bisa nanti disuruh. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bisa sampai tingkatan jiwa yang mutmainnah, yang ketika dengar azan antum ingin segera ke masjid. Yang ketika antum mendengar nama Allah disebutkan bergetar hati antum. Butuh proses, butuh perjuangan. Yang terakhir, karena waktu tinggal 1 menit. Begal yang keempat itu ya keinginan, hawa. Banyak yang antum inginkan dalam kehidupan ini. Nabi alaihissalatu menyebutkan ada 4 perkara atau ada 3 perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah wahawan muttaba. Keinginan-keinginan yang diikuti. Gak semua keinginan harus diikutin jamaah. Dan hidup ini bukan urusannya like and dislike. Saya suka, saya mau. Loh enggak, harus ditahan. Saya mau ini. Makanya kenapa ada ibadah puasa? Itu menahan hawa, menahan syahwat kita tuh. Kita mau makan, tapi enggak, belum waktunya makan. Yang sudah berkeluarga, yang punya istri, istrinya lewat di siang hari ya, bulan Ramadan. Istrinya lewat sambil tersenyum-senyum, bang, kata dia. Langsung dia menundukkan pandangannya. Astagfirullah. Bang, istrimu? Iya. Tapi sekarang di bulan Ramadan. Jadi ingat, tidak semua keinginan antum harus dituruti. Kadang-kala kita perlu mengontrol keinginan kita. Enggak, ada yang lebih penting. Jadi kalau bicara kebutuhan dengan keinginan, kebutuhan kita sangat terbatas. Tapi keinginan kita tidak ada batas. Kenapa muncul handphone dengan model baru, terus model itu? Untuk memenuhi hawa manusia. Barakallahu fiik. Ana sebenarnya ingin sampai maghrib jamaah, tapi Ustadz Jundi melarang ana. Jadi yang salah bukan ana. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang ana sampaikan, yang jelas ana bahagia sekali ya bisa bertemu dengan antum semuanya. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.